Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman, kita langsung saja melanjutkan perkuliahan pemecahan masalah matematika yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu strategi menggunakan atau strategi membuat pola. Apa itu strategi membuat pola? Saya izin share screen. Strategi membuat pola dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika, karena strategi ini adalah salah satu strategi yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan suatu masalah matematika, khususnya untuk masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan menggunakan rumus. Jika suatu pola dapat diketahui dari sekumpulan data atau dengan melakukan manipulasi data, maka kalian dapat menggunakan pola tersebut untuk menyelesaikan masalah dan mengambil sebuah keputusan. Jadi, pada prinsipnya, ketika membuat atau melihat pola dari data yang sudah dimiliki, awalnya kan kita memahami masalah. Dari apa yang sudah kita pahami dari masalah tersebut, kumpulkan data-data tersebut, lalu kita lihat polanya, atau kita buat polanya, sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan, atau mendapatkan sebuah jawaban dari pola tersebut. Kenapa? Pola tersebut nanti tersusun itu akan membantu kita mendapatkan hasil yang kita harapkan, yang nanti pada akhirnya setelah kita mendapatkan, kita harus mengecek kembali apakah benar hasil yang kita dapatkan. Kita lebih jelasnya lagi masuk ke contoh soal. Ini adalah salah satu contoh soalnya. Berapakah jumlah bilangan asli dari 1 sampai 100? Kalau kita menghitung secara manual, ini pasti akan lama atau kesulitan, meskipun boleh-boleh saja. Berapakah jumlah bilangan asli 1 sampai 10? Yang pertama harus kita lakukan yaitu memahami masalah. Untuk memahami masalah, apa yang kita ketahui? Ya bilangannya bilangan asli. Bilangan asli 1 sampai 10, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 100. Yang ditanyakannya jumlahnya. Jadi kalau kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 bisa secara manual, tapi lama. Nah, yang harus kita tentukan yang pertama itu menentukan strategi terlebih dahulu. Setelah tadi memahami masalah, kita menentukan strategi yang terlebih dahulu. Setelah menentukan strategi, dilanjutkan dengan membuat polanya atau melihat polanya, melaksanakan strateginya. Melihat pola dengan menjumlahkan 2 pola berikut ini. Kalau kita lihat, kenapa saya buat seperti ini? Di sini kan 1 tersusun 2, 3, sampai 100. Sekarang sama saya dibalik posisinya dari 100 dulu sampai 1. Artinya menjadi 2 pola. Sekali lagi, yang pertama ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 100. Kita buat pola selanjutnya itu ditukar posisinya. Dari 100 dulu menuju 1. Nah, dari situ kita lihat 100 ini kita ini posisinya membuat pola ya, membuat pola. Tapi melihat juga bisa. Nah, ini kalau saya yang lakukan ini membuat pola, masih sama-sama saja sampai mendapatkan polanya itu 101. 100 tambah 1, 1 tambah 100, 101. 2 tambah 99, 101. 3 tambah 98, 101. Dan sampai 98 tambah 3, 101, 99 tambah 2, 101, 100 tambah 1, 101. Sehingga kita mendapatkan polanya itu 101, 101, 101. Sampai akhirnya itu 101. Artinya 101 tambah 101 tambah 101. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 100, jelas. Karena ini apa? 1 sampai 100. Ini pun 100 sampai 1 dibalik. Jadi jumlah satu-satunya ada 100.
jumlah 101-nya ada 100. Nah, kita lihat. Ini kan 1 sampai 100. Ada 2 pola, berarti dikalikan 2. 2 kali 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Ini sama dengan 100 dikali 101. Sama saja. Nah kan, ini memposisikan yang pertama, di perhitungannya ada 2 pola, 2 kali 1 sampai 100. Yang ini 101 itu ada berapa? 101-nya ini ada 100. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ini ada 100. Berarti 100 dikali 101. Baru kita kerjakan. Nah, 100 dikali 101, 10.100. Yang tadinya 2 dikali 1 sampai 100, nah 2-nya kita menjadi pembagi. Jadi 10.100 dibagi 2. Sehingga hasilnya berapa? Kalau hanya ada satu pola saja, 1 sampai 100 kalau dijumlahkan, 5.050. Kenapa 5.050? Yang ini kan ini dari 2 pola. 100 kali 101 itu dari 2 pola. Ini kan 101 ada berapa? Ada 100. Dari mana? Dari 2 pola. Ini pola yang pertama, 1 sampai 100. Ini pola yang kedua, 100 sampai 1 dibalik. Kalau kita jumlahkan jadi 101, 101-nya itu ada 100 banyaknya. Sehingga 100 dikali 101. Nah, karena ada 2 dibagi 2. Sehingga hasilnya itu 5.050. Itu dari apa yang telah dilaksanakan, kita mendapatkan jawaban yaitu 5.050. Untuk periksa kembali, kalau kita sudah tahu rumusnya, sebenarnya untuk rumus umum untuk bilangan asli, itu adalah N dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. Kalau kita masukkan, N-nya itu 100 menjadi 100 dalam kurung 100 ditambah 1 dibagi 2, yaitu 5.050. Apakah ada cara lain? Ada, boleh saja. Untuk periksa kembali itu, kalian mengecek proses perhitungan yang sudah dikerjakan pada melaksanakan strategi sebelumnya, dicek kembali, khawatir ada salah perhitungan. Yang terpenting dari itu semua, teman-teman boleh memeriksa kembali itu, mengulang atau mengecek dari apa yang telah dilaksanakan pada melaksanakan strategi. Atau menghitungnya secara satu persatu tadi. 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, dan seterusnya. Sampai 100. Boleh. Pada prinsipnya, teman-teman pun dalam pengecekan boleh kembali mengecek dari proses yang sudah dikerjakan pada melaksanakan strategi, atau kalian menggunakan cara lain, strategi lain untuk mendapatkan hasilnya. Sama tidak kalau pakai cara yang lain? Itu untuk contoh soal yang pertama, semoga dapat dipahami. Yang selanjutnya kita akan bahas contoh soal yang kedua. Di sini tentukan suku ke-10 dari barisan berikut ini. 2, 5, 10, 17, dan seterusnya. Nah, kita tidak tahu dan seterusnya ini kalau 10 berapa? Ini baru 4. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu memahami masalah apa saja. Suku berikutnya dihitung dari suku sebelumnya dengan aturan tertentu. Nah, aturannya yang kita belum dapatkan. Nanti kita akan coba cek aturannya atau polanya. Suku pertama itu 2, suku kedua itu 5, suku ketiga itu 10, dan suku keempat itu 17. Nah, sekarang suku kelima dan seterusnya itu belum diketahui. Yang ditanyakannya itu suku ke-10. Kita tentukan strateginya. Strateginya itu melihat pola. Yang kita lakukan ini dengan melihat pola atau
memperhatikan bahwa dari suku pertama ke suku kedua, lalu suku kedua ke suku ketiga, suku ketiga ke suku keempat, dari 2 ke 5 ini berapa? Ini 3. Nah, ya kan? Dimulai dari 3, lalu ini 5 ke 10, ini 5. Selisihnya 5, ini 3, ini 5. Sehingga kita mendapatkan bilangan ganjil mulai dari 3. Ini 3, ini 5. Oh, coba cek satu lagi. 10 ke 17 itu selisihnya 7. Oh iya, 3, 5, 7. Kita pun mendapatkan polanya. Kalau kita sudah mendapatkan polanya, dari sini, ini ke sini, ini 3. Lalu kita dapatkan lagi ini ke sini 5. Ini ke sini 7. Oh, berarti ke sininya berapa? Kalau ganjil semua, kan ini ganjil. Bilangan ganjil dimulai dari 3. Berarti ini 11, ini 13, yang ini 15, yang ini 17, ini, oh mohon maaf, ini 9, saya tadi salah. Tidak harusnya dihitung ya, supaya tidak ada kesalahan, tapi saya tidak menghitungnya. Mohon maaf, ini kecerobohan. Oke, kita hapus. Kita ulang. 26 dikurang 7. 26 dikurang 7, betul, 9. Tadi saya malah langsung ke 11. Nah, 26 dikurang 7, 9. Lalu ini baru 11. 37 dikurang 26, jelas 11 ya. Ini kita dapatkan, yang ini 13. Yang ini 15. Nah, ini baru betul. Tadi saya tidak dihitung. Jadi akhirnya ceroboh. Ya kan? Sekarang ini kita dapatkan berapa? Setelah 15 ini, oh ini 17. Dan yang terakhir ini 19. Oke. Jadi teman-teman, perbedaannya kalau saya coba ulang kembali supaya teman-teman bisa lebih paham. Kalau data yang di sini, data yang ini ya, kita itu melihat polanya dari 2 ke 5, 5 ke 10, 10 ke 17. Kita dapatkan apa? Kita dapatkan selisihnya. 5 dikurang 2 itu 3. 10 dikurang 5 itu 5. Dan 17 dikurang 10 itu 7. Nah, selanjutnya dari 4 data ini, karena kita sudah tahu kan bilangan ganjil berapa saja. Bilangan ganjil itu, yang ini tadi kan 3, yang selisihnya ini 5, yang ini 7. Nah, untuk mendapatkan 26 atau barisan kelima, atau suku kelima nantinya, berarti kita harus menambahkan berapa? Kita menambahkan setelah 7. Nah, 9. Tadi saya sempat ada salah. 9. Selanjutnya di sini ditambahkan berapa? Dari 26 ditambah 11. 37. Untuk 37 berarti sekarang setelah 11 kita tambahkan 13. 13 ganjil selanjutnya itu 15. 50 tambah 15. 65. Ganjil selanjutnya setelah 15 yaitu 17 ditambah 17. 65 tambah 17 ini 82, dan terakhir setelah 17 itu 19. 82 tambah 19. Nah, ini 101. Ini suku ke-10 atau barisan ke-10 kita dapatkan.
Nah, mohon maaf tadi ada kesalahan karena harusnya posisi 26, 37, 50, 65, 82, dan 11 itu kita dapatkan dengan penjumlahan-penjumlahan dari pola yang sudah kita dapatkan dari 4 data sebelumnya yang sudah diketahui. Jadi kita mencari polanya dulu dari 4 data, 2, 5, 10, dan 17. Kita sudah dapatkan polanya, ternyata itu selisihnya adalah ganjil, bilangan ganjil. Dengan memulai dari 3. Berarti 2 tuh nambah 3, jadi 5, nambah 5, jadi 10, 10 tambah 7, jadi 17. Nah, selanjutnya juga ganjil selanjutnya. Setelah 7 berapa? 9. Setelah tambah 9 nanti tambah 11. Setelah tambah 11 tambah 13. Tambah 15, tambah 17, dan tambah 19 sampai kita mendapatkan suku ke-10 atau bilangan ke-10-nya itu, barisan ke-10-nya itu yaitu 101. Ini cara yang pertama. Ada lagi cara yang kedua, ada. Mungkin orang kan berbeda-beda. Sempat disampaikan bahwa ketika kalian membuat, ketika kalian mengerjakan suatu soal atau suatu masalah, pemecahan masalah matematika, itu akan berbeda-beda. Termasuk juga dalam melaksanakan strateginya pun itu akan berbeda-beda. Menentukan sudah jelas beda-beda. Menurut dia lebih gampang pakai pola. Menurut dia lebih gampang menggunakan cara berurutan. Dia menggunakan apalagi menggunakan tabel, tergantung orangnya. Nah, di sini juga kalau kita bisa melihat lebih jeli, ada pola tertentu dari barisan ke-1 sampai ke-4 yang sudah kita ketahui. Apa polanya? Kita dapatkan polanya itu n kuadrat ditambah 1 untuk setiap suku ke n. Jadi kita melihat polanya ini nih. Jadi n kuadrat, n kuadrat, n kuadrat, n kuadrat. Berarti kalau 1 kuadrat ditambah 1 berarti 1 ditambah 1 menjadi 2. Lalu n kuadrat yang kedua yaitu kita masukkan barisannya kedua berarti 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat ditambah 1. 2 kuadrat itu 4. 4 tambah 1, 5. Kita dapatkan 5. Dan seterusnya. Ini didapatkan kalau kita menggunakan cara induksi, ya kan? Cara induksi yang pernah kita bahas ketika kita belajar konsep dasar matematika. Pada penerapan induktif atau induksi, yang kita lakukan itu, kalau bahasa saya waktu kemarin itu membongkar data. Kita bongkar datanya dari mana? 2, 5, 10, 17. Nah, kalau kita bongkar datanya, kita akan mendapatkan ini nanti. Mendapatkan pola seperti ini. Nah, pola inilah yang dipakai sampai nanti kita mendapatkan suku ke-10 atau barisan ke-10. Barisan ke-10-nya berapa? Tinggal masukin 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat ditambah 1. 10 kuadrat yaitu 100 ditambah 1. Jawabannya yaitu 101. Sama kita jawab seperti ini. Nah, ini ada 2 cara. Jadi 2 cara yang pertama atau cara yang kedua. Atau mungkin Anda punya cara lain ketika mencari polanya. Bisa saja. Nah, ini pun yang bisa digunakan dalam periksa kembali. Jadi kalau periksa kembali itu boleh-boleh saja teman-teman. Yang tadi saya mau pakai pola yang lain. Pakai cara yang lain. Sehingga dapat jawabannya, oh iya sama, sinkron. Nah, ini pun membuat jawaban kita semakin yakin ketika ada 2 cara atau 2 strategi yang digunakan, sehingga kita mendapatkan jawaban yang sama. Berarti semakin yakin dengan jawaban kita bahwa jawaban kita itu tepat. Untuk periksa kembali, kalau yang saya tuliskan di sini, ini dia menghitung kembali. Dia khawatirkan karena ada 10 data di sini. 10 data yang tadinya hanya 4. Yang tadinya hanya 4, ada sekarang jadi ada 10 data. Apakah jumlahnya 101? Dan ternyata tidak ada kesalahan dalam penulisan. Tidak ada kesalahan dalam perhitungan. Hasil dari periksa kembali yaitu 101. Itulah yang semakin yakin gitu kan kalau jawaban dengan periksa kembali itu sesuai, jawaban yang telah melaksanakan strategi tadi sebelumnya sesuai, kita semakin yakin bahwa jawaban kita benar. Berdasarkan pengalaman-pengalaman kemarin ketika kita diskusi di dalam Zoom, ada beberapa kelompok
yang setelah menjelaskan lalu memberikan soal kepada teman-temannya, teman-temannya mengerjakan, ketika dicek, di cross check, ini baru ketahuan itu ketika periksa kembali. Melaksanakan strateginya aman, lancar. Pas periksa kembali, iya, harusnya saya kelewat. Nah, itu. Itu pun sama terjadi ketika kalau tadi saya dalam melihat pola, dalam melaksanakan melihat pola ini saya salah tadi malah melewati plus 9, nah kan ditambah 9-nya terlewat, jawabannya nggak akan 101. Itu akan berbeda. Pas periksa kembali itu akan ketahuan, oh iya, ini ada salah. Di mana salah? Nanti kita cek lagi, oh benar ini ada ditambah 9-nya terlewat. Malah langsung ke ditambah 11. Seperti itu teman-teman. Ini untuk contoh, untuk latihan soalnya nanti yang menjadi tugas teman-teman semua. Itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jadi ada 2 contoh soal. Semoga dari apa yang telah saya sampaikan bisa dipahami oleh kalian semua dan bisa menggunakan strategi membuat pola atau melihat pola ini sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan masalah matematika. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.